Selamat siang. Apa bisa mendengar suara saya? Pak, maaf Pak, suaranya nggak. Maaf Pak, suaranya kurang jelas.
jelasnya? Kecil atau putus? Suaranya samar-samar, Pak. Kurang terdengar. Kecil berarti ya. Iya, Pak. Padahal udah full ini. Ya. Saya coba headset yang sama dengan yang di acara kemarin. Oke ya, ini lumayan suaranya. Ini juga sudah full nih. Ya, Pak, ya. Oke, bisa dengar ya. Coba kita bahas tes sambil masuk materi ya pelan-pelan. Yang pertama, ada yang mau coba menjelaskan tentang record atau struct atau struktur, karena kali ini kita materinya tentang struct. Bagaimana, bisa mendengar? Kalau tidak bisa coba ganti dulu. Earphone. Baik, kalau sekarang bagaimana? Terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Kalau ya sih, ya mungkin agak lama di materi. Oke, kita mulai ulang lagi ya. Materi kali ini tentang record ataupun struct ya, atau struktur bahasa Indonesianya. Nah, apa sih ini? Ya, kita sambil masuk materi, sambil juga kita tanyakan melalui pretest. Meskipun nanti pretest Anda jawab juga, Anda sempurnakan dalam jawaban pretest yang nanti akan di-upload di e-learning ya. Tunggu sebentar, apa yang sudah direkam? Sudah ya. Oke, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan struct atau record dalam bahasa Pascal ya? Kalau di materi disebutkan seperti itu. Ada yang mau coba menjelaskan tentang struktur? Kemudian nomor 2, siap-siap nanti perbedaan dengan array. Ya. Kalau memang ada perbedaannya ya. Tadi kalau beberapa orang yang mengatakan ada perbedaannya juga dan ada yang mirip juga ya. Karena disebutkan di sini perbedaan, berarti ada kemiripan itu. Kemudian nomor 3, berikan peranan konsep struct pada bahasa pemrograman. Ya boleh khususnya bahasa C ataupun bahasa yang lain, tapi secara global bahasa pemrograman mempunyai konsep atau algoritma struct. Ya. Oke, nomor 1 dulu. Ada yang mau coba? Saya boleh, Pak. Boleh. Struct Silakan, adalah coba. kumpulan dari beberapa variabel yang beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel, Pak. Itu kayak record, Pak, jadi. Record data-datanya. Ya, memang kan. Ya, memang bahasa lainnya record ya. Oke, Ya, terima dia kayak kasih telah mencoba. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Oke, memang record itu apa sih? Coba deh, tadi siapa yang menjelaskan? Record itu apa sih? Katanya struct mirip record. Memang bahasa lainnya record dalam ya, bahasa pemrograman lain. Kumpulan dari data, Pak. Kumpulan data-data, Pak. Yang apa? Ada spesifiknya nggak? Kayak nama gitu. Udah? Banyak Oke, sih sebetulnya, Pak. Banyak record yang itu kayak kumpulan dari field yang berhubungan, Pak. Iya. Kumpulan data-datanya. Oke, mungkin sekalian tadi apa tadi, kumpulan field yang berhubungan gitu ya. Field yang berhubungan. Berarti struct juga berhubungannya gimana maksudnya? Apakah hubungannya itu dalam arti Sejenis, Pak. satu bentuk, sejenis itu satu tipe kayak array, satu variabel atau tipe data, atau hubungannya itu seperti
apa gitu hubungannya? Apa hubungan baik-baik saja? Apa hubungannya maksudnya di sini? Nanti sekalian nih bisa tulis di nama dan name di kolom chat. Teman tadi sebelumnya sudah menjelaskan ya, jangan lupa ya. Selalu tulis nama dan name di kolom chat. Tadi Tanggung nih yang membantu. Record adalah kumpulan apa tadi, field ya, atau nama alamat tadi yang berhubungan. Nah, sekarang berhubungannya apa artinya? Gitu. Apakah hubungannya itu sama tipe datanya seperti array? Hubungannya Harus sama. tipe datanya beda, Pak. Oh, kalau beda berarti nggak hubungan dong. Ya, Saya bingung, Pak. pakai Nah, integer oke. bisa pakai char, Pak. Ya, jadi itu jadi hubung-hubungan ya. Nah, hubungan di sini maksudnya punya satu makna, ya, cuma punya satu arti. Misalkan tadi dicontohkan nama, NIM, alamat. Ternyata nama, NIM, alamat punya hubungan, yaitu data mahasiswa atau data person atau data dosen mungkin. Ya kalau NIM berarti mahasiswa ya contohnya ya. NIM itu berarti NIM, nama, alamat, berarti itu adalah record untuk mahasiswa. Kalau menyamakan dari konsep database, record adalah kumpulan data atau value yang sejenis, yaitu satu entity. Jadi kalau ada tabel mahasiswa, ya field-nya NIM, nama, alamat, itu satu record. Jadi kalau ada 10 record, berarti ada 10 mahasiswa. Ada 10 data mahasiswa. Jadi di sini sejenisnya itu artinya satu makna. Yang tahu makna itu adalah orang atau programmer atau analis. Jadi bebas aja. Misalkan Anda mau menggabungkan nama dengan berat dengan merek, misalkan dari sisi penjualan, itu boleh aja. Asal Anda mengetahui maknanya, asal Anda mengetahui gunanya, asal Anda mengetahui hubungannya, ya sah-sah saja gitu ya. Meskipun komputer tuh nggak ngerti. Ya komputer cuma tahu ini dihubungkan, dibungkus tadi ya. Dibungkus dengan satu nama yaitu struct atau record. Tapi makna yang Anda tahu adalah ya apa nanti berikan nama, misalkan data mahasiswa, misalkan tadi ada data buah atau data person atau data apa ya. Jadi record itu kumpulan variabel yang nanti dibungkus dengan nama variabel pula. Nah, seakan-akan nanti lebih jauh lagi kita bisa membuat tipe data sendiri gitu. Jadi kita membuat variabel dengan tipe data sendiri atau bebas. Nanti kita lihat cara deklarasinya. Nanti ada yang mengatakan seperti itu. Dengan membuat struct, kita membuat tipe data sendiri. Ada kita membuat tipe data baru. Ya. Dengan tipenya itu struct, yaitu variabel-variabel yang terstruktur atau tertata dengan baik. Nah, dengan baiknya itu tergantung kita. Bebas. Nama, NIM, alamat boleh aja. Kemudian ada NIK, nama, alamat ya boleh aja. Gitu. Tergantung kita mendefinisikannya sebagai apa. Tapi dibungkusnya pakai pointer nggak, Pak? Enggak, tidak pakai pointer. Pointer kan berhubungan dengan penunjukan alamat memori sebenarnya di dalam komputer. Gitu. Karena kita sebenarnya di praktikum kurang satu pertemuan ya, itu pointer. Apa namanya? Karena waktu itu libur bersama atau cuti bersama gitu. Harusnya diganti itu. Satu pertemuannya masih ngutang nih. Kalau pointer itu penunjuk ke alamat memori sebenarnya. Jadi kalau ada menyimpan A sama dengan 1, nah 1 itu disimpan di mana? Alamat memorinya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke nomor 2. Ada tidak sih perbedaan struct dengan array? Ya. Ada mau coba nih, tinggal dibedakan saja. Kalau nyari perbedaan pasti gampang ya. Kalau nyari persamaan agak susah. Kalau struct, ya. Iya, Pak. Kalau struct itu tipe datanya bisa kita simpan-simpan, bisa kita bungkus. Itu kan bisa beda-beda tipe datanya. Tapi kalau array itu tipe datanya harus sama. Ya, nah, tipe array harus sama ya. Oke, terima kasih. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Record atau struct itu tipe datanya berbeda. Malah itu nama variabel ya.
sama seperti array juga nama variabel, tapi sebenarnya tipe datanya sama, jadi tinggal diberi indeks. Nanti struct juga bisa digabungkan dengan array, ya. Nanti kita lihat caranya. Nah, tapi yang dari sisi konsep sama-sama menampung banyak, sebenarnya enggak juga ya, satu nilai juga, sama-sama membungkus banyak variabel, tapi kalau struct itu apa namanya, variabelnya bisa beda-beda, dan yang penting struktur datanya atau tipe datanya beda-beda. Nah, ada yang mau coba lagi membedakan struct dengan array? Mungkin sebelumnya sudah baca-baca pretestnya, mungkin sudah menulis juga, tinggal dikirimkan habis ini, atau memang habis ini mau nulis pretest, jawabannya mau nulis habis ini, habis teori, habis conference. Lagi mau coba nih? Itu aja ya. Jadi perbedaannya terletak di penggunaan tipe data. Bahkan tadi kalau struct itu hasil bungkusannya atau nama pembungkusnya bisa dijadikan sebuah tipe data, atau memang dijadikan tipe data untuk membuat tipe data. Pak, saya boleh jawab yang nomor 2 nggak? Boleh ya. Yang perbedaannya array sama struct. Ya. Kalau array itu kan kumpulan data di mana strukturnya milikinya itu nama variabelnya sama, juga tipe datanya juga sama, ya. Pak. Sedangkan struct itu kumpulan data yang bertipe data berbeda. Jadi dia beda-beda Pak tipe datanya. Sedangkan array itu dia sama semua. Ya. Sudah? Tadi begitu memang dari sebelumnya ya. Tipe data yang sama, kemudian struct itu mempunyai tipe data yang berbeda-beda, ya. Dan seperti itu. Mungkin nomor 3, siapa tadi? Apa sih gunanya struct? Apa sih gunanya konsep struktur dalam suatu bahasa pemrograman? Namanya struktur berarti terstruktur ya, artinya kan tertata. Bukan kalau variabel biasa kan, itu biasa aja gitu. Apa namanya? Berdiri sendiri. Nah, kalau adanya struct nanti variabel-variabel yang terbungkus itu jadi seperti apa? Mungkin bisa membantu dalam mengingat nama variabel atau menyatukan variabel-variabel sejenis, atau nanti memudahkan dalam apa? Nomor 3 ini. Itu kisi-kisinya. Anda mau nomor 3 mencoba menjawab? Peranan konsep struct. Kalau array kemarin peranannya mampu menampung banyak nilai. Kalau satu nilai kan satu variabel. Kalau dipasangkan 2 variabel nanti akan hilang yang variabel pertama. Makanya solusinya array. Nah, kalau struktur konsepnya seperti apa? Manfaatnya boleh, peran konsepnya. Memudahkan programmer dalam hal apa gitu ya, boleh. Membantu dalam melakukan coding atau apa gitu. Pak, struk itu menjawab nomor 3 Pak. Struk itu dalam pemrograman dipakai dalam pengelompokan tipe data yang berbeda Pak. Itu baru dipakai. Manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya itu apabila kita menggunakan, kita ada tipe data yang berbeda, terus menggunakan struk, jadi dijadiin dikumpulin jadi satu Pak, gitu Pak. Ya, jadi itu ya. Manfaatnya berarti gitu. Atau peranannya mengumpulkan variabel-variabel yang tipe datanya berbeda-beda. Oke, boleh lah ya. Iya Pak. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Kemudian yang lain mungkin ada mau mengusulkan apa namanya atau berpendapat peranan struct itu seperti apa? Kalau peranan berarti tadi bahasa awalnya itu memberikan kemudahan bagi programmer dalam hal apa? Kan array. Kalau array berarti memberikan kemudahan bagi para programmer untuk menyimpan
banyak nilai, tapi dengan tipe data yang sama. Nah, kalau struct seperti apa? Kalau misalkan if, peranannya dapat melakukan pemilahan statement berdasarkan suatu kondisi tertentu. Itu waktu if. Kalau perulangan, peranannya dapat melakukan atau dapat mengulang statement yang sering digunakan sampai batas tertentu. Nah, kalau struct ini peranannya apa? Memang sebenarnya ini baru bisa terjawab setelah Anda mencoba program struct atau sudah sedikit banyak mengetahui mekanisme struct ya. Tapi dalam pretest kan dicoba aja dengan mengetahui definisi struct, dengan mengetahui perbedaan dengan array, ya dengan mengetahui dan sudah membaca-baca dalam menjawab soal pretest, ya tebakan Anda apa gitu. Ini kan tes pendahuluan. Jadi jawaban Anda sebaiknya benar atau baiknya dalam menjawab ini. Ada mau coba nih peranan konsep struct? Atau kita ke materi saja. Ya, jadi nanti tesnya tinggal disimpulkan dari pembahasan hari ini. Jadi struct itu fungsinya apa sih? Atau perannya apa sih? Gitu ya. Materi sudah ada di e-learning yang tinggal di-download. Tadi memang ada kesengajaan untuk materinya telat di-upload ke e-learning, biar nanti Anda coba cari dulu tentang pretestnya, tentang struct itu apa. Nah, materi ada di e-learning, sambil Anda download juga boleh. Ya. Waktu array kemarin, dan sudah diungkapkan sebelumnya ini saat pretest tadi, array itu dapat menampung data yang banyak, asal satu tipe data. Nah, sekarang di struct atau di record, ini dapat menampung banyak variabel, ya. Ini namanya banyak variabel ya, bukan banyak nilai. Dapat menampung banyak variabel yang tipe datanya berlainan. Dari sisi perbedaan udah kelihatan tuh. Yang satu menampung banyak nilai, yang satu menampung banyak variabel. Ya. Nah, di Pascal ini namanya record. Dalam database juga dikenal dengan record. Misalkan ada sebuah struktur informasi data tanggal. Misalkan Anda mau mengetahui tanggal. Kalau tanya tanggal berapa sekarang, nah jawabannya misalkan 23 November 2020. Itu kan ada banyak jedaan ya. Ada banyak data di situ. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kalau misalkan Anda ditanya tanggal, sekarang tanggal berapa? 23 Januari misalkan, 23 Maret. Kalau perlu lengkap 2000 berapa ya? 2020 atau 2021. Nah, dari situ saja sudah ada struktur data tanggal, bulan, tahun. Maksudnya yang ditanya tanggal. Kadang lengkap jawabannya ya memang kalau ditanya tanggal, jawaban lengkap tanggal, bulan, dan value. Nah, kumpulan variabel ini yang disebut struct ya, atau struktur. Ini dibungkus dengan nama data tanggal. Ya, atau bebas lah namanya, data tanggal. Ya, jadi dalam membungkus sebenarnya bebas, asal kitanya sendiri mengetahui konsep dalam dunia nyatanya atau keperluannya. Jadi tinggal disatukan saja dan dibungkus. Nah, bentuk umumnya ini ya. Kalau ditanya bentuk umum selalu jawabannya yang seperti ini, ada kurung kurawal, ada buka kurung siku, ada tipe field atau tipe data atau koma-koma ya. Belum, jadi bentuk umum bukan penggalan program, bukan program utuh, tapi yang seperti ini. Bentuk umumnya struct, nama, tipe, struktur, ya namanya gitu ya. Struct, nama, misalkan namanya tadi data tanggal di sini. Kemudian buka kurung tipe field, tipe data ya,
Tipe data field ini seperti pendeklarasian variabel biasa. INT tanggal, INT bulan misalkan, INT tahun. Nah, kalau bulannya mau pakai teks, tinggal diganti. Kita disesuaikan. Nah, terakhir tutup, ini ada variabel struktur 1 atau variabel struktur sampai ke M. Nah, jadi kalau pendeklarasian ini, di bawahnya ada keterangan, sini ya. Pendeklarasian ini bisa lebih dari satu, artinya yang atas ini bisa ditulis nama tipe data, nama tipe struktur, yang bawahnya nggak usah, atau bawahnya ditulis, atasnya tidak usah. Nah, contoh yang tadi, struktur data tunggal. Ini sebenarnya bukan tunggal, tanggal kali ya, saya cetaknya. Data tanggal. INT tanggal, INT bulan, INT tahun. Oh, ternyata akan diterapkan sebagai tanggal lahir. Jadi kalau Anda mau menyebutkan tanggal lahir, inilah struktur datanya atau struktur tanggalnya. Nah, variabel yang digunakan adalah tanggal lahir. Jadi ini kalau sudah ditulis tanggal lahir, sebenarnya data tunggal ini atau tanggal ini tidak perlu ditulis. Nah, ini ya. Nama tipe struktur atau variabel struktur boleh dihilangkan, tapi jangan dua-duanya. Yang atas ditulis, yang bawah nggak usah. Yang bawah ditulis, yang atas tidak usah. Nah, bagaimana cara memanggil elemen ini? Misalkan mau tahu dia lahir bulan apa sih? Kan tanggal lahir ya. Misalkan dia lahir bulan apa sih? Oh, bulan November. Oh, bulan atau tahun berapa? Nah, untuk mengambil elemen-elemen struktur ini, gunakan seperti bahasa pemrograman Java atau OOP, pakai titik. Ya. Jadi antar variabel struktur dan nama field dipisahkan dengan operator titik. Seperti kita memanggil objek dan metodenya. Jadi mirip-mirip OOP nih. Kalau kita menggunakan struct. Misalkan string copy. String copy ini adalah fasilitas dari operator string atau kelas string yang mampu mengcopy sebuah string ke dalam string lain atau ke dalam variabel lain. Misalkan contoh sintaks string copy info rekan titik nama. Nah, kira-kira apa artinya nih? Coba kita tulis. Info rekan, kemudian titik nama. Ya. Value-nya atau nilainya Umu Habibah. Dari sisi pemahaman kita secara langsung, Umu Habibah kan sebuah nama, sebuah value dari field nama ini ya. Kemudian ada info rekan. Berarti struktur variabelnya adalah info rekan. Kemudian field-nya atau variabel strukturnya lebih dalam dari info rekan itu adalah nama. Value-nya Umu Habibah. Jadi cara mengambil field nama ya tinggal nama variabel struktur titik nama field atau nama variabel strukturnya. Contoh program. Ini kalau saya kecilin dikit kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan boleh sambil membuka slide yang di-download ya. Ini sudah familiar ya, include ini, include string, karena kita mau menggunakan operasi string. Nah, ada struct. Kita gantiin warna dulu. Ada data tanggal, ya. Kemudian isinya tanggal, bulan, tahun. Nah, ini kosong kan. Kalau catatan ada, tapi memang boleh salah satu. Berarti kita punya data tanggal sebagai variabel struct yang nanti ada
variabel lagi yang berkumpul atau dikumpulkan dalam bentuk tanggal adalah integer tanggal, integer bulan, dan integer tahun. Nah, kemudian clear screen ini nggak ngaruh ya kalau masih kosong. Nah, saat screen ini ada lagi variabel, ada struct, kemudian ada data rekan, ya. Kemudian juga ada, ya, data rekan tadi. Nama variabel yang dikumpulkan adalah car nama 31. Nah, dalam struktur field dari data rekan ada struct lagi. Di sini ada struct yang kedua. Jadi seperti nested struct ya. Nah, struct ini mengambil data tanggal yang mana? Data tanggal yang sini. Gitu. Jadi data struct ini mempunyai data struct lagi. Kemudian spasi tanggal lahir. Jadi dibuat variabel baru yang namanya tanggal lahir dengan tipe data tanggal. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita seakan-akan dapat membuat deklarasi baru, ya. Tanggal lahir kan sebuah variabel, ya. Tanggal lahir sebuah variabel. Nah, kemudian tipe datanya adalah data tanggal. Ini karena nggak muat ternyata ya, sesingkatnya. Nah, kalau yang biasa kan INT misalkan tanggal lahir. Nah, sorry. Nah, ya, lumayan 1 menit dulu sini. Nah, ini variabel deklarasi biasa, INT tanggal lahir. Artinya sebuah variabel tanggal lahir yang tipe datanya integer. Nanti isinya apa? Isinya ya 20, 10, 30, 14, 3, 4, 5. Nah, ini tanggal lahir, nama variabel dengan tipe data underscore tanggal. Ya, seakan-akan di sini kita membuat tipe data baru. Apa sih tipe data tanggal ini? Ya, tipe data tanggal lahir yaitu struct. Ya, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, gitu. Ya, tipe data tanggal lahir itu ada tipe data struct, isinya tanggal, bulan, tahun. Di sini oke ya, nyambung ya. Jadi gunanya dikumpulkan nama-nama variabel untuk membentuk satu variabel baru, yaitu file, ya, nama variabelnya. Jadi bukan seperti database yang menyimpan data yang agak permanen ya. Kalau data permanen nanti mungkin minggu depan kita bahas file, menyimpan data di dalam sebuah file, sebuah dokumen. Dan sini baru menyusun variabel ke dalam jenis-jenisnya. Nah, jenis itu yang tahu kita atau sebagai analis atau sebagai programmer. Jadi membentuk ini bukan hal algoritma, bukan hal pemrograman, tapi pemahaman kita di dunia nyata. Misalkan data tanggal, ya tanggal, bulan, tahun. Oh, ternyata itu adalah tanggal lahir. Oh, itu adalah tanggal hari ini misalkan. Oh, itu adalah tanggal biasa. Nah, jadi pembentukan dan pembungkusan ini tidak dipengaruhi oleh sintaks recordnya, tidak dipengaruhi oleh dari dunia nyata yang disyaratkan oleh kita. Gitu ya. Seperti kemarin kan, misalkan ada array 10, ternyata digunakan 9. Ada tipe data nama, jumlah karakternya 30, ternyata yang diisi cuma 3. Ya tidak masalah. Itu artinya kan kebutuhan yang sudah direncanakan. Nah, untuk ini, data struct ini juga sama. Kita membutuhkan data atau mengumpulkan variabel, nanti digunakan seperti apa. Data struct kita aja gitu. Yang penting sintaksnya benar.
variabel yang dikumpulkan terserah. Mau tiba-tiba Anda bikin struct data, kemudian ABC juga boleh aja. Nanti kebutuhannya apa ya terserah. Tapi kembali ke etika pembuatan variabel harus sesuai dengan kegunaannya. Ya, tanggal lahir, kemudian bulan, tahun, tapi jangan panjang-panjang, apalagi curhat di situ. Nah, kita scroll dulu. Ya. Ini baru deklarasi ya, belum ada input data, belum ada isi data ya. Sekarang sudah isi data nih, struct, data rekan, kemudian info rekan. Nah, ternyata data rekan ini dideklarasikan lagi. Ya, kalau sudah struct sebenarnya sudah membentuk tipe data baru yang digunakan dalam variabel info rekan. Jadi ada variabel info rekan yang tipe datanya data rekan. Wujudnya gimana? Wujudnya gini. Ada info rekan sini. Kayak tadi ya. Info rekan. Nah, info rekan ini tipe datanya data rekan. Kan biasanya info rekan tipe datanya paling ini string nih, atau boleh integer ya. Nah, ternyata di sini info rekan tipe datanya data rekan. Nah, berarti di sini ada struk data rekan mana? Ini ada nama dan ada tanggal lahir. Nah, ternyata tanggal lahir juga struct. Bikin lagi sini. Ada tanggal, bulan, tahun. Gitu. Ya, ini takut mepet ya, jadi tulisannya kurang ini. Bulan, tahun. Nah, ini apa namanya? Struktur ya. Terstruktur. Jadi ada info rekan, nama, tanggal lahir. Tanggal lahir juga ternyata ada struktur baru, yaitu tanggal, bulan, tahun. Dari skemanya kan terstruktur kesannya. Jadi memang struktur seperti ini. Nah, kemudian ini baru deklarasi ya. Ini ada apanya? Komentarnya atau ada komennya. Ya. Ini boleh pakai sama dengan atau pakai variable string copy juga boleh. Ya. Info rekan titik nama Umu Habibah. Ada yang mau coba nih? Ini artinya apa nih? Ada juga udah di atas ya. Ini yang saya blok ini. Variable string copy. Ya. Info rekan titik nama. Itu string copy buat copy data string, Pak. Ya. Ya. Kemudian info rekan titik nama Umu Habibah. Info rekan itu kan dari itu ya apa? Struct dari nama dan tanggal lahir kan diganti dari data rekan ke info rekan tuh yang di atasnya. Di spasi itu deklarasi. Akhirnya dia buat variabel lagi namanya nama. Namanya tuh cara nama. Oh, bukan ya. Dia buat variabel nama namanya Umu Habibah. Gitu bukan, Pak? Mengisi ya, bukan membuat. Mengisi kali maksudnya. Mengisi variabel nama ya. Memasukkan nilai variabel struct atau variabel field nama ke info rekan gitu ya. Info rekan kan tadi ini nih. Ini tadi ya, info rekan. Kemudian mengisi ini namanya, nama rekannya gitu. Jadi ini karena menggunakan string copy ya mungkin tidak masalah ya. Pakai apa aja boleh ya. Memasukkan Umu Habibah ke field nama dari struk info rekan gitu. Jadi kalau membaca variabel selalu dengan A sama 1. Nah, masukkan nilai 1 ke dalam variabel A. Bukan nilai A adalah 1 ya. Jadi membaca ini Umu Habibah dimasukkan ke dalam field nama pada struktur info rekan. Kali ini underscore ya. Gitu. Underscore rekan. Nah, tadi yang bantu jawab, apakah sudah tulis nama dan NIM? Sudah pernah?
Kalau sudah ya sudah ya. Kalau belum Sudah, akan Pak. tulis ya. Ya, terima kasih. Lanjut nih. Ini coret deh. Ini ada yang mau coba? Mungkin yang belum menjawab pretest. Ini kan titik koma ya, jadi kurang enter nggak masalah ya. Nyambung di belakang kalau titik koma nggak apa-apa ya. Info underscore kan titik tanggal underscore lahir titik tanggal sama 15. Nah, ini artinya apa nih? Banyak titiknya. Nah, ini jangan dihapus deh. Kita ganti warna lagi ya. Info rekam, info Saya underscore boleh rekam. jawab. Ya. Itu jadi info Boleh. rekamnya itu untuk nama Umu Habibah. Ya, itu Info. tadi. Terus tanggal lahir tanggal 15 itu untuk tanggalnya dia lahir tanggal 15. Ya. Siapa yang lahir tanggal 15? Itu Umu Habibah. Umu Habibah ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah tulis nama dan NIM? Sudah Belum, pernah ya ini ya. Sudah. Oh, belum, silakan tulis ya. Nah, mungkin ada jawaban yang lebih teknis tadi benar ya. Tanggal lahir itu dimasukkan atau Ummu Habibah memiliki tanggal lahir 15 gitu. Nah, mungkin ada yang lebih ke teknis. Tadi cara bacanya 15 dimasukkan ke dalam apa gitu. Yang tadi ini. Saya, Pak. Ya. Yaitu info rekan itu kan struk datanya. Di dalam data info rekan tadi kan ada tanggal lahir, struk data tanggal lahir. Nah, di dalam tanggal itu kan ada variabel tanggal. Jadi itu dia buat inputan tanggal gitu, Pak. Buat keluaran tanggal. Jadi masukan ya, bukan keluaran. Masukan. Atau ya. Oke. Boleh, terima kasih. Sampai sudah mencoba ya, nanti kan lama-lama jadi familiar ya. Boleh terus nama dan di kolom chat ya. Nah, langsung di bawah nih, coba nih. Coba latihan baca dari belakang ya, ke depan. Ke gini bacanya. Jadi nilai 5 atau nilai 15 yang tadi, atau nilai berapapun nilainya, dimasukkan ke gitu. Jadi programmer tuh baca sana terbalik. Tapi sebenarnya itu mekanisme yang tepat ya. Coba deh bacanya dari sini. Siapa yang mau mencobanya? Nilai 5 kemudian dimasukkan ke Pak, saya boleh nyoba nggak, Pak? Nah, tapi saya udah naruh nama. Yang lain dulu ya. Iya, yang lain dulu ya. Karena tadi udah pernah. Mungkin di apa namanya? Dalam hati dulu dicobanya dalam hati. Nanti kalau sudah tidak ada yang menjawab boleh dikeluarkan hatinya gitu. Atau isi hatinya. Tadi apa namanya? Disimpan dulu ya jawabannya. Kalau tidak ada yang mau berarti tinggal diungkapkan ya. Nah, untuk yang saya garis bawahi ungu ini akan mengisi ini ya. Ya. Kemudian yang bawahnya nanti saya kasih warna orange untuk mengisi yang ini. Gitu. Nah, sekarang cara mengungkapkan gimana? Misalkan nilai 5 dimasukkan ke mana, kemana. Gitu. Nilai 5 akan dimasukkan ke bulan yang merupakan boleh. Jadi makin ke belakang jelasinnya. Ada mau coba nih? Atau coba ditunjuk? Kalau yang tadi aja apa namanya? Bosan gitu ya. Oke deh. Boleh siapa aja nih yang tadi mau baca? Tadi siapa mau baca nih? Saya, Pak. Sadewo kali ya? Iya, Pak. Siapa Sadewo bukan? Iya, Pak, saya, Pak.
Jadi Coba deh. itu Nah, yang angka umum coba. 5 dimasukkan ke dalam bulan. Nah, dari itu dimasukkan lagi ke tanggal Ya, lahir, dimasukkan lagi ke dalam info rekan. ya. Jadi gimana? Jadi info rekannya mempunyai bulan 5 gitu ya, terakhirnya. Iya, Pak. Oke, jadi 5 ini dimasukkan ke dalam variabel bulan yang merupakan struk dari atau apa tadi struct dari tanggal lahir, dan tanggal lahir juga merupakan struct dari info rekan gitu ya, dimasukkan ke situ. Berarti, Nah, jangan lupa nih. berarti Ya, gimana? di situ Ya. ada 2 struct ya Pak ya? Info rekan, Iya terus nih. tanggal lahir, dan bulan itu merupakan variabel Iya. dari struct tanggal lahir. Iya, ini iya betul. Oh. Ini barusan saya apa namanya ini? Saya lingkari nih, yang warna ungu juga nih, apa namanya, biru nih. Ungu ya, ungu biru keunguan kali ini. Nah ini ya. Jadi info rekan itu kan merupakan struct. Apa structnya? Variabel nama dan variabel tanggal lahir. Ternyata tanggal lahir juga punya struct. Jadi tanggal lahir itu adalah tanggal, kemudian ada bulan, ada tahun. Tuh. Nah, yang terakhir nih, boleh coba nih, siapa nih? Udah terakhir udah gampang nih, udah terakhir gitu ya. Mau coba yang terakhir? Saya ada Pak, nyoba. Ya. Nah, ini kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini yang ujian 1985 dimasukkan dalam struk data lahir tahun. Terus dimasukkan lagi ke rekan tanggal, ke tanggal lahir, 1985 ini dimasukkan termasuk tipe struk tahun, terus dimasukkan lagi ke tanggal lahir, terus masukkan lagi info rekan. Tahun bukan struk. Oh iya. Tahun bukan struk. Variabel. Oh iya, variabel ya. 1985 masuk variabel, masuk struk tanggal lahir dan info rekan Pak. Nah, gitu ya Pak. Ya, silakan terus nama dan name di kolom chat ya. Mungkin tadi agak terburu-buru menjelaskannya ya. Kenapa gitu ya. Nah, jadi 1985 dimasukkan ke dalam variabel tahun yang merupakan struk dari tanggal lahir. Nah, tanggal lahir juga merupakan struk dari info rekan. Begitu aja. Ya, jadi 1945 terstruktur di sini nih ya. Di tahun ini. Dimasukkan ke dalam variabel tahun yang struknya tanggal lahir dan tanggalnya juga struknya info rekan. Jadi sebutan aja mana struk, mana variabel biasa. Nah, ini boleh di screenshot nih, kenang-kenangan nih. Oh, ternyata struk itu seperti ini, gitu ya. Misalkan contoh nih, info rekan, nama. Kalau lupa nanti di print screen, ditaruh di satu folder dengan materi ini. Jadi kalau lupa ada bantuan coret-coretannya. Ya. Takutnya kalau buka rekaman agak lama, nggak tahu juga ini rekaman timing keberapa atau durasi keberapa ya. Silakan di screenshot sebelum saya hapus. Nih, info rekan, nama, tanggal lahir, tanggal bulan tahun. Udah ya, mungkin sudah di screenshot, karena cepat screenshot itu tinggal klik print screen. Nah, outputnya, biasa aja sebenarnya outputnya ya. Kalau nanya output, apa sih outputnya? Ya gini aja, nama Umu Habibah, kemudian tanggal lahir sekian. Tapi ini pun output baru keluar seperti ini kalau disusun ya. Disusun, artinya tanggal, bulan, tahun disusun, mana ya? Oh ini ya, kalau disusun seperti ini, baru akan apa namanya, baru tersusun gitu ya. Jadi untuk program yang di atas itu hanya struktur variabelnya, outputnya biasa aja. Ini yang diinginkan seperti ini aja. Cuman untuk memasukkan data dan merapihkan variabel digunakan struktur gitu. Jadi outputnya tidak ada perbedaan dengan program biasa, misalkan nama, tanggal lahir berupa string. Tapi kalau Anda mau mendapatkan data, lebih mudah dengan struktur ini. Karena kan mau ngambil bulan, tinggal info rekan, tanggal lahir, bulan. Nah ini ya, sorry. Mau ngambil tahun, info rekan, tanggal lahir, tahun. Nah, coba kalau ini misalkan nih. Ini,
kita beri nama variabel tanggal lahir. Tapi char, ya. Misalkan ini char. Ya, misalkan ini tipe datanya char, seperti yang pernah atau yang lalu ya. Sekarang kita mau mengambil bulan. Gimana caranya? Berapa sih? Bulan apa sih Ummu Habibah itu lahir? Bagaimana cara tahunya? Kalau itu adalah variabel biasa. Itu arraynya 1 bukan? Arraynya 1. Apa itu array? Nggak pakai array. Ini kali maksudnya karakter keberapa kali maksudnya. Jadi itu karakter 1, Pak. Karakter 1. Bukan. Misalkan tanggal lahir ini merupakan variabel biasa. Ya boleh string, boleh char, boleh apalagi yang bisa menampung teks. Ya, nah ini. Nah, sekarang kalau ini variabel biasa, bukan struktur, kita mau mengambil bulan. Bagaimana caranya? Ada punya ide? Kalau tadi kita menggunakan struktur kan tinggal memanggil info rekan, info underscore rekan, titik tanggal underscore lahir, titik bulan, dapat 5. Udah ketahuan, karena strukturnya begitu. Nah, kalau ini merupakan tanggal lahir adalah variabel biasa, bukan struktur, bagaimana caranya? Dengan menggunakan operasi string. Bisa juga dilakukan, tapi ya mungkin ada yang susah, ada yang menganggap itu susah, maksudnya ada yang menganggap itu gampang. Ya terserah aja. Mungkin dari awal yang suka terstruktur, mau mengambil bulan ya tinggal panggil aja bulan. Seperti memanggil variabel biasa. Repotnya sedikit, tinggal menambahkan titik. Nah, kalau itu variabel biasa ya bisa menggunakan ini, string copy ini. Nah, string copy bisa ada alamat atau ada digit keberapa ya. Misalkan mau mengambil Habibah gitu ya. Kita mau mengambil kan ada Ummu Habibah nih. Sini aja deh, yang baru. Namanya Ummu Habibah. Kita mau mengambil bibahnya aja. Atau kita mau mengambil bulannya aja tadi ini. Nah, tinggal dihitung kan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini digit keempat akan diambil. Gitu. Jadi kalau menggunakan variabel biasa, kita butuh operasi string. Kalau bibah, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 terus 5 karakter. Ini tidak dibahas di praktikum. Tadi coba aja ya, ada operasi string. Nah, ini ada program lagi. Nanti mencoba programnya boleh di praktikum aja ya, atau Anda boleh setelah ini kalau waktu senggang tinggal cobain programnya. Ini ada G, ada GJ ya. Mungkin gaji kali ya. Ada print screen. Ada print pegawai 1, pegawai 1 titik nama. Oh ini dia udah struknya di atas ya. Kewatannya. Ada struct, buka kurung. Nah, ini di bawah nih nama variabelnya. Ya. Nama variabel si pegawai ini. Jadi strukturnya pegawai mempunyai struktur variabel, ada nama, alamat, gaji. Nah, udah ini. Nama, alamat, gaji, ini adalah struktur untuk pegawai. Kenapa? Ya karena membuat program seperti itu. Ya. Anda mau nambahin juga boleh. Misalkan nama, alamat, gaji, umur. Terus lagi ada tanggal lahir di sini. Ya. Tanggal lahir boleh ada struk lagi. Nah, alamat juga bisa ada struk nih. Ya. Coba. Ada yang mau coba memberikan struktur untuk alamat. Pak, jadi Kira-kira, alamat yang pada struk pada alamat itu kayak nomor rumah, RT, RW gitu ya, Pak?
Itu baru ditanya. Iya. Tidak ada, kan kalau Anda suka ngisi form atau sering pesan ke ojek online, ya kan beda tuh, street dengan apa namanya, floor, kemudian dengan kode kecamatan mungkin, ya. Jadi ada nama jalan, ada nama apa tuh namanya, kode pos ataupun kecamatan, nama rumah, gitu ya. Bebas aja sebenarnya, bebas ya. Jadi untuk alamat atau struct alamat ini bisa Anda pecah tergantung Anda sendiri kebutuhannya. Ya, ada nama alamat atau nama streetnya aja dulu, nama jalan, kemudian RT RW dipisah, kemudian kelurahan dan kecamatan dipisah, boleh ya. Kemudian cari kode pos. Kalau disatukan jadilah alamat lengkap atau alamat koresponden. Gitu. Itu terserah nih. Jadi tidak ada kebakuan ya dalam suatu pemrograman untuk struct. Misalkan alamat. Alamat itu struct-nya harus nama jalan, nama RT, nama wilayah, dan nama kode pos. Itu nggak harus. Kalau ada butuhnya cuma sampai nama street dan kode pos ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau lengkap dan ada mau pembagian yang lebih enak ya, jadi nama jalan, nama wilayah, RT RW, sama apa namanya, kecamatan, kemudian terakhir nama kode pos. Gitu. Pak, ini contoh itu aja ya. misalnya Jadi, kalau nama itu bisa dijadiin struct lagi nggak Pak? Kan misalnya ada nama depan, nama belakang. Bisa, iya, bisa aja kalau Anda memerlukan itu, nama depan, nama belakang, plus title kalau ada di bagian akademik. Nah, itu boleh dibikin struct. Jadi semua ini tergantung kebutuhan ya. Tidak ada kebakuan. Oh, nama nih harus struct, nama depan, nama belakang, nama tengah. Terus alamat harus begini. Tanggal lahir harus begini. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau Anda ingin membungkus nama variabel-variabel yang sejenis atau sehubungan, tadi kan hubungannya kalau tanggal bulan tahun ini kayaknya tanggal lahir nih, itu boleh dihubungkan dengan nama tanggal lahir. Kalau nggak ada hubungannya jangan dihubung-hubungin. Ya, misalkan umur, gaji, ini nggak ada hubungannya nih umur dengan gaji. Walaupun secara matematik semakin tinggi umur harusnya gaji semakin tinggi kan, idealnya gitu. Tapi kan bukan begitu maksudnya. Ya. Nah, jadi semua ini dapat dihubungkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda pelajari cara menghubungannya. Ini sintaks. Struct, buka kurung, nama-nama variabel dan tipe datanya seperti deklarasi biasa, kemudian nama variabelnya. Gitu. Outputnya nggak ada pengaruhnya ya, biasa aja gitu. Kalau Anda bikin output atau Anda bikin keluaran, ya ini aja, input, nama, alamat, gaji, cetak, begini aja. Tapi programnya ada struknya, gitu, ada struknya. Nah, sekarang penggabungan struct dengan array. Ya, gampangnya Anda mempunyai variabel terstruktur dan mampu menampung banyak nilai, gitu ya. Jadi digabungkan dua konsep. Secara struct ada bagian-bagian atau ada variabel yang berkumpul, kemudian mampu menampung banyak nilai. Jadi struct yang biasa ini cuma menampung satu nilai, yaitu variabel apa kan? Karena Anda menggunakan array, berarti mampu menampung banyak nilai. Nah, contoh ini ya. Include, void main, struct zodiac. Ini sepertinya ada salah ketik juga, ya, bukan zodiac. Ini boleh diganti bintang, ya, atau diganti zodiac, ya. Karena pemanggilannya ini harus sama dengan pemanggilan di sini, struct-nya. Jadi kalau di sini zodiac, yang di sini juga harus ini, ya, zodiac, ya. Diganti zodiac, atau yang di atas ini diganti bintang. Gitu ya. Jadi saya klarifikasi dulu. Takutnya bingung duluan. Nah, ada struct zodiac car nama, int tanggal awal, int bulan awal.
int tanggal akhir, int bulan akhir. Nah, kemudian ada printf, bintang Anda bukanlah apa, atau masukkan ini ya, bintang, masukkan tanggal. Nah, ini di apa namanya, ada pemrograman ya. Nanti disesuaikan dengan strak yang di sini kayaknya. Yang di atas ya. Ada, coba pelan-pelan ya. Kita jalankan program ini. Ini belum diinputkan ya nama variabelnya. Ini baru meminta nama bintang Anda, kemudian tanggal lahir Anda, dan di apa namanya, di scan, di input by keyboard, dimasukkan ke tanggal lahir, bulan lahir, kemudian ke tahun lahir ya. Tapi ini harusnya ada struct ini kan. Nah, tutupnya. Atau ini variabel biasa ya, tapi harusnya dikelasin lagi nih. Variabel ini variabel biasa nih, yang diinput dari si ini apa yang awal ya. Tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Nanti digabungkan. Nah, digabungkan nanti menjadi bulan lahir, apa namanya? Nih, bintang titik bulan awal gitu ya, digabungkan. If tanggal lahir lebih besar sama dengan bulan titik tanggal awal. Atau edan dulu, dan bulan lahir sama dengan bintang titik bulan awal. Nah, ini ada atau tanggal lahir kurang dari bintang titik tanggal lahir dan bulan lahir bintang titik bulan akhir. Nanti kalau cocok, Anda akan apa namanya, disebutkan ya, nama bintangnya apa. Nah, ini bisa masuk kalau si data ini sudah ada itu ya di sini. Masukkan dulu datanya. Jadi kayaknya programnya ya memang ngepasin ya, ada inputnya apa, nanti keluarnya yaitu gitu ya. Nah, ini cuma contoh bagaimana, ini belum kelihatan sebenarnya arraynya ya, karena cuma satu datanya. Dan ini sudah ada nama dengan array ya 11. Tapi ini cuma satu yang di input, belum kelihatan penggunaan arraynya. Nah, penggunaan array dapat diilustrasikan seperti ini ya. Misalkan ada tanggal lahir. Jadi tanggal lahir sebenarnya ini apa tadi? Bisa rekan atau info rekan ya. Nama dan tanggal lahir di sini. Nah, sesuai array ke 0 atau indeks ke 0, nama temannya siapa? Nama rekannya siapa? Yang satu nama rekannya siapa? Yang kedua nama rekannya siapa? Yang ketiga nama rekannya siapa? Nah, karena indeks 3 berarti yang keempat ya. Data keempat sampai data ke n. Nah, ini programnya kurang tepat nih dalam menyusun array dan strukturnya. Ya. Karena cuma satu yang diinput. Dan juga belum kenal juga. Tahu dari mana Sagittarius kalau tanggalnya segini. Nah, kayaknya sih di bawah ada contoh latihannya nih. Ini, ya. Diminta kembangkan program yang kedua tadi, sehingga punya acuan atau ketentuan seperti ini. Jadi dari Aries sampai ke Pisces ini, Anda masukkan dulu sebagai array yang apa namanya, array yang sudah diketahui dulu. Ya, yang kemarin kan deklarasi arraynya, misalkan nama ya, nama,
3 misalkan sini. Nah, sama dengan gitu ya kalau nggak salah. Hani, Budi, dan ini ya. Nah, nanti kayak gini. Jadi dengan deklarasi variabel bintang atau zodiaknya, Anda diharapkan sudah memasukkan nama-nama zodiaknya kayak gini. Ya, misalkan. Jadi misalkan zodiak titik name, misalkan arraynya berapa nih? Berapa zodiak? 12 ya kalau nggak salah ya. Belum berubah apa enggak? Saya nggak pernah ikut 12 ya. Kayaknya 12 zodiak. Nah, ini tinggal dibuat apa pertama? Aries tadi. Kemudian Gemini. Nah, dan lain-lain ya. Jadi dengan deklarasi di awal ini ada masukkan data-datanya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, enggak tahunnya, bulannya. Nanti begitu udah masuk sebagai variabel deklarasi dan pengisian variabelnya, baru Anda ke sini. Mana tadi? Nih. Anda diminta masukkan tanggal lahir. Jadi yang nggak tahu zodiak, misalkan siapa ya zodiaknya ya, nah tinggal masukkan tanggal lahir. Ternyata oh zodiaknya adalah Sagittarius. Ini bahasanya seperti tebakan ya. Bintang Anda bukanlah Sagittarius. Oh benar, gitu ya. Jadi ini semacam tebak-tebakan. Atau bintang Anda adalah Sagittarius, itu boleh. Nah ini. Untuk buat programnya silakan dibuat, siapa tahu post-test di praktikum diminta buat, tapi enggak lah. Untuk latihan paling saya minta yang ini aja, tapi buat praktek ya, yang kayak gini nih, data struktur biasa ya, nama, alamat, kemudian nanti ada yang seperti proses minggu lalu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini masih teori, ya sudah cukup yang pretest itu saja dan Anda memahami materinya. Tadi latihannya cukup praktek. Latihannya enggak latihan. Anda coba latihan sendiri aja. Nanti latihannya di post-test praktikum atau di praktikum. Ya. Tapi bocorannya di praktikum nanti sama seperti post-testnya minggu lalu, tinggal dibuat versi struct. Gitu. Kalau Anda mau coba-coba nih, misalkan saya mau coba program ini membuat atau menyimpan bintang zodiak gitu, dengan struct. Boleh aja kan kalau iseng ya, membuat struct zodiak struct ya. Nanti outputnya bisa main-main nih, misalkan masukkan tanggal lahir Anda. Oh, ternyata Anda Sagittarius ya. Dengan tebak-tebakan zodiak. Nah, jadi di teori ini konsepnya saja dan pretestnya saja. Kayaknya post-testnya tidak usah ya. Nanti post-test ataupun latihan di praktikum. Ya. Tapi kalau mau curi start, Anda boleh bikin program kecil-kecilan yang seperti ini. Anda bikin gaji pegawai, nama alamat, gitu ya. Nanti di praktikum kan tinggal lancar gitu, membuat program untuk post-testnya. Ada pertanyaan? Ya, untuk yang pertemuan praktikum 1 kali pertemuan itu gimana? Mau diganti berupa soal biasa atau post-test? Kan juga cuman pointer ya. Jadi saya berikan suatu tanggal, Anda tinggal mengerjakan dalam waktu 1 minggu gitu. Untuk yang minggu ke pointer itu. Ya, nanti kita diskusikan lah ya. Sekarang balik ke materi dulu. Ini struktur. Ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya. Yang program yang 28 itu, Pak. Contoh program 28. Di atas, oh iya. Ya, kenapa? Itu kan perintahnya pakai gets ya, Pak? Ya. Yang di bawahnya, Pak. Di bawah itu printf pakai gets. Ya. Nah, pas dicoba
errornya di situ Pak, pegawai titik nama. PO1 Nah, sama iya pegawai 1. Kan itu Iya, kan sama. harusnya sama kan Pak strukturnya sama yang bawahnya kan Pak. Iya, Ini pas dicoba errornya di situ Pak. boleh screen sharing deh. Karena ada yang Sebentar. mencoba, boleh screen sharing. Masih dikunci Pak. Oh iya, bentar. Nah, coba bantu ya, Ini, karena Pak. saya juga melihatnya. Nah, Di ini saya run coba di deh. sini Pak salahnya. Bentar, saya coba sampai lihat. Nah, itu yang di apa titik koma float gaji deh coba ya. Mana tadi bilang apa? Ini. Gaji atas. Float gaji Apa? pegawai itu belum, dia line 10, baris ke 10. Wah. Nah, itu kan sebelum pegawai 10. Nah, di depan. Itu ada titik koma tuh. Nah, itu dihapuskan. Nah, coba deh di-run lagi. Di compile dulu. Atau sambil di-run. Nah, kan lumayan Error. tuh. Return Nah, 1 exit status. Nah, itu di mana tuh? Barisnya kelihatan nggak? Satu dikasih tahu Pak. L, ID, return, 1, exit, status. Ketika ada Screen-nya yang error itu. kemudian Ininya Pak, Screen-nya ininya. Oh, iya kayaknya screen itu. nih. Pakai yang sistem gitu kok. Pakai Itu sistem. nggak kebalik CLS. tuh. Ini nggak kebalik nih, CLR, SCR. Agak bener. Oh, Ah. pakai CLS ya. Pakai sistem nih. Ya udah pakai apa aja lah. CLR, SCR, CLS. CSR. Nah, tadi kebalik ya. CLS ya. Jadi cepetan CLS ya daripada CLS. Nah, berhasil Pak. Ya kan? Nah, boleh kan coba. Kalau output lah nggak ada berbeda, coba deh. Nama pegawai misalkan siapa, Didi atau siapa gitu masukkan. Alamatnya di mana. Kalau output hampir nggak ada perbedaannya. Kayak Ini variabel gaji biasa. float boleh ini kan Pak bilangan gaji bilangan apa pecahan? Boleh desimal boleh. Ya, koma boleh. Ya koma lah. Sekarang gajinya ada sennya ya. 1 juta 5 sen gitu. Itu bukan gitu. Koma Titik ini ya Pak. koma ya. Iya. Kalau ya Oh, kalau nggak usah 1 pakai juta titik biasa Pak. aja. Enggak, kan enggak ada formatnya. Oh, kita biasa aja. Nanti diformat dengan output. Ini Pak. Ya. Udah kan? Nah, kita doang kan waktu Udah. ini. Udah. Ini dong. Karena hanya Iya. input Ya, Pak. gitu. Nah, simpan nih ya. Makasih ya Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau kita di float itu kita pakai titik atau koma, Pak? Inputnya. Nah, itu jawabannya kalau tadi kan pakai koma ya. Tapi kalau misalkan harusnya koma sih harusnya. Koma. Kalau tadi Bukan penggunaan titik, titik kan untuk pembeda. Ya, pembeda. Sebenarnya titik atau koma kan tergantung setting dari Windows Anda nih. Menggunakan koma atau menggunakan titik. Sama seperti di Excel, yang paling gampang waktu zaman SMA mungkin. Untuk rupiah atau desimal, pakai apa nih enaknya nih? Bukan pakai apa dia bisanya nih gitu. Ada yang bisa pakai titik, ada yang bisa pakai koma. Ternyata itu settingan dari Windows. Nanti saya lupa lihat di mana, coba dicari deh. Ada menganut yang koma apa titik. Tapi biasanya sih koma untuk float. Atau sering umumnya tersetting koma. Tapi kalau komputer Anda tersetting titik, dia gunakan titik. Kalau tadi titik maksudnya format rupiah 1 juta atau berapa ya, itu nggak bisa ya, karena kan komputer tidak mengenal format rupiah atau format currency. Nanti outputnya tinggal disesuaikan. 3 digit terakhir pertama itu nanti menjadi ribuan, 3 digit berikutnya menjadi jutaan. Nanti tinggal diformat seperti itu. Seperti yang kemarin pernah kan
post test di praktikum? Ada nggak ya yang merubah kata jadi, merubah angka jadi kata? Oh bukan ya, itu yang mengkonversi jam dari detik ke jam ya. Misalkan 5.000 detik, ada berapa jam, ada berapa ini, itu beda sih ya, beda dikit. Tapi kayak gitu nanti konsepnya, pemilahan atau parsingnya. Ada yang mau ditanyakan tentang struct? Sudah ya, kalau teori agak santai, yang penting Anda ngerti materinya. Di praktikum, jangan lupa, nanti kalau post test atau pretest ditanyakan untuk umum, kalau ditanyakan contoh deklarasi, ya bisa jawab gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahannya. Tidak ada ya, nanti tinggal dijawab pretestnya. Oh, udah ada jawab. Run konsep struct itu untuk apa ya? Secara output kan nggak ada bedanya. Nama, alamat, tanggal lahir, itu nggak ada bedanya. Nah, dari sisi pemrograman dan sisi coding atau struktur variabel, itu pasti beda ya. Kelihatannya lebih repot menggunakan struct, karena ada variabel, ada deklarasinya, ada cara pemanggilannya. Ya, tapi kalau sudah menggunakan struct, manfaatnya kan lebih mudah. Seperti pemrograman OOP, kan repot pasti. Mendingan pemrograman yang terstruktur seperti ini. Dari awal, begin, kemudian end. Nah, kalau pemrograman OOP, seperti prosedur function, lompat-lompat. Ada pemanggilan prosedur, lari ke program itu, nanti balik lagi ke program yang mainnya. Nah, repot kan? Tapi kalau sudah menggunakan OOP, ada manfaatnya. Oke, terakhir ini ditanya, ada yang mau bertanya? Ini kita OOP pakai Java atau pakai C, Pak? Nah, ini pertanyaan kecepatan ya. Ini masih pemrograman dasar 1. Kalau nanti OOP pasti Java. Ya. Cuma untuk belajar OOP-nya, Anda dites di konsep prosedur dan function. Kalau prosedur dan function masih bingung-bingung, nanti OOP-nya, kalau masih awal ya bingung-bingung, wajar. Nanti ke depannya mungkin nggak bingung. Nanti dipastikan kalau OOP-nya Java ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, itu struktur itu dalam suatu pemrograman bisa lebih dari satu nggak, Pak? Bisa. Tadi kan contohnya malah satu deklarasi 2 struktur. Oh. Ya, ada data person, ada alamat juga bisa distrukturkan lagi, bisa distrukturkan lagi. Terus ada tanggal lahir dapat distrukturkan lagi. Ya, jadi itu bisa 2 situ. Boleh kalau coba 3, ya bikin struktur 3. Tapi lama-lama pusing lah kalau kebanyakan struktur. Kalau memang tidak diperlukan, nggak usah repot-repot membuat struktur. Struktur digunakan kalau tadi ada variabel yang disusun kayak tanggal lahir. Jadi kalau ada pertanyaan kapan bulan lahir si dia gitu atau si pegawai itu gitu. Kalau ada pertanyaan kayak gitu di suatu instansi ya ada buat struktur. Kalau nggak ada pertanyaan kayak gitu ya nggak usah dibuat struktur. Kan tergantung keperluan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, masih dipaksakan, Anda belajar dulu atau Anda pahami dulu, Anda di praktikum tinggal dipraktekkan atau dicoba ya. Sekarang pun nyoba udah bisa, setelah tadi udah nyoba tuh temannya, kalau nggak salah Sadewo ya. Oke,
kita sudahi perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.